Selamat sore Bapak-bapak, Pak Adi juga Pak Masjo. Selamat sore, Mbak. Saya Selamat ke sore Mas Adi. Pak Adi dulu. Siap, Mas. Sore, Ya. terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Saya ke Pak Adi dulu. Bukti yang disampaikan dalam laporan kemarin ke KPK itu apa? Begini ya, kita kan ada latar belakangnya bahwa kita melihat bahwa demokrasi kita ini makin lama makin tidak bermartabat, karena itu makin tidak bermanfaat. Apa masalahnya? Masalah utamanya ternyata ada di presidensial threshold. Kemudian kami mengkampanyekan agar presidensial threshold itu dibikin zero, agar peluang untuk oligarki masuk ke ranah demokrasi, ke ranah pemilu itu tertutup. Dan frekuensi ini ternyata nyambung dengan KPK. Pak Firly Bahuri secara mengejutkan juga setuju bahwa presidensial threshold itu menjadi sumber dari segala sumber korupsi. Nah, kemudian ketika jalan ini sedang dibersihkan, maka kemudian kami ingin mensucikan lagi suara rakyat itu dengan menghindari orang kandidat-kandidat yang terindikasi korupsi. Nah, itulah sebabnya kami melaporkan hampir semua nama yang masuk di dalam orbit Pilpres. Dengan Ganjar Pranowo itu terkait dengan EKTP. Kemudian Anies Baswedan dengan Formula E. Kemudian Erick Thohir dengan PCR dan lain-lain. Nah, kami berharap bahwa tahun 2022 ini mumpung masih jauh dari musim elektoral, kita ingin bersama KPK itu meningkatkan pemberantasan korupsi sehingga, Mbak, masyarakat itu bisa tahu bahwa orang ini terlibat korupsi atau tidak. Laporan itu beserta bukti atau tidak, Pak Adi? Tentu saja dengan bukti-bukti yang kita lihat kan. Kalau bukti-bukti itu yang kita laporkan itu sudah ada semua di KPK. Kami hanya mengingatkan bahwa ini harus segera diproses sehingga, Mbak, kalau misalnya Ganjar ternyata diverifikasi oleh KPK itu clear, tidak ada masalah, sehingga teman-teman relawan Ganjar ini kan ketika masuk ke musim elektoral kampanyenya kan enak, tinggal masalah gagasan, program dan lain-lain. Begitu juga saya tanya ke Ganjaris kalau gitu, gimana Pak Masjo soal laporan ini? Ya, tentu saya tidak mewakili Ganjaris ya, walaupun saya salah satu pendirinya. Tapi begini, kurang lebih beginilah. Saya pikir 2022 ini sudah masuk tahun politik dan dimulai dengan sangat baik ya. Saya ini sebenarnya sama Mas Adi ini kan satu frekuensi nih. Sama-sama penggemar Gus Dur, sama-sama oposisi juga ya kan. Cuma saya oposisi 69. Jadi kurang lebih beginilah. Apa yang disampaikan Mas Adi termasuk laporan KPK itu, saya pikir wajar saja dah. Saya termasuk yang mendukung gitu ya. Terutama ketika laporan itu menemukan bukti baru lah gitu. Saya pikir itu langkah yang sangat baik. Karena ke depan kita tidak ingin pemimpin, apalagi presiden itu tersangkut masalah-masalah yang apalagi indikasinya adalah koruptif gitu. Misalnya dilaporkan ke KPK oleh Bang Adi atau Mas Adi adalah misalnya Pak Ahok gitu ya. Sampai ada 7 itu luar biasa. Kalau toh itu ada bukti baru ya kita menghormati KPK dalam proses. Ganjar juga masuk ke sini. Ya, betul. Tapi kalau itu hanya daur ulang atau buktinya hanya dari googling, dari dijilid dari print-printan Google, berita-berita Google ya saya pikir KPK juga tidak semena-mena. Terutama dengan Pak Ganjar juga. Ini kan kasus sudah dari 10 tahun lalu dan sudah berapa kali. Setiap kali Pak Ganjar mau maju kontestasi selalu isu ini. Maju kontestasi selalu isu ini. Dan sampai kami itu ya teman-teman relawan Pak Ganjar apapun namanya itu sampai menganggap ini jadi sangat biasa saja gitu. Tapi sekali lagi saya mendukung Mas Ardi, terutama kalau menemukan bukti baru. Contohnya misalnya Formula E. Ini kalau yang lain kan sudah diperiksa KPK ya, baik. Jadi mendukung kalau ada bukti baru begitu ya? Iya, dari, betul. Terutama yang belum diperiksa oleh KPK. Kalau Pak Ganjar sudah sering kali dan sudah ada statement mungkin bahwa tidak ada itu. Kalau tidak ada bukti baru dianggap tidak cukup, Pak Adi? Enggak, bukan begitu maksud dari kami ya, Poros Nasional Pemberantasan Korupsi itu, agar nanti di masa pemilu itu, masa kampanye itu tidak ada lagi black campaign yang persoalan-persoalan itu, Mbak. Sehingga yang setiap relawan itu tinggal mengungkapkan gagasan. Nah, kita tidak ingin musim kampanye itu musim black campaign dengan buzzer-buzzer yang gila-gilaan. Itu sebabnya kami juga akan menghubungi sahabat saya, Gus Yahya, Ketua PBNU, agar
ke depan itu juga soal agama itu harus diselesaikan tahun 2022 ini, sehingga 2023, 2024 itu kita clear, aman, tidak ada isu-isu korupsi, tidak ada isu agama dan lain dalam pewarnaan pemilu. Ini kan sangat tidak sehat selama ini. Selama 3 kali pemilu sejak reformasi ini hampir tidak ada, di musim kampanye tidak ada pencerdasan kepada masyarakat. Yang ada cuma bully berbagai isu yang tidak selesai. Nah, kita ingin 2022 ini semua persoalan diselesaikan. Dan untuk korupsi tentu saja verifikasinya yang paling clear kan dari KPK. Nah, kalau kata KPK ini orang-orang ini clear, bersih, clear, berarti titik. Nah, kalau 2023 itu sudah masuk politik, kalau itu muncul lagi kan berarti ini sudah blackmail, sudah bagian dari kampanye hitam dan masyarakat harus mengabaikan itu. Oke. Nah, kalau saya tanya ke Mas Jo, ini laporan ini akan sejalan atau tidak dengan tadi tujuannya untuk mencegah black campaign? Bisakah ini jadi langkah efektif kalau dari Mas Jo lihat? Tapi kalau soal black campaign itu sepakat ya, sehingga ke depan campaign kita akan campaign yang berkualitas. Saya sepakat soal ini. Dan sekali lagi saya sampaikan, kalau memang ini sudah pernah di berapa kali kasus-kasus sudah digodok di proses hukum, apalagi di KPK, saya pikir recycle-nya akan buang-buang waktu dan energi. Tapi apabila kemudian ditemukan apalagi yang belum diperiksa oleh KPK seperti Formula E, Pak Anies misalnya, nah ini layak nih, saya setuju supaya Pak Anies juga nggak kebeban kalau misalnya Pak Anies mau nyapres. Sepakat saya banget di soal itu. Pak Erik misalnya soal PCR, buktikan gitu kan, itu belum diperiksa oleh KPK. Ya monggo silakan. Tapi kalau yang Pak Ahok, udahlah, energi kita sudah habis lah soal kayak gini. Pak Ganjar juga sama. Tapi gini Mas, Gimana? itu belum final. Kayak Pak Ganjar itu masih selalu menjadi isu. Nah, kita inginkan klarifikasi dari KPK. Itu kemudian tidak ada masalah lagi di masyarakat sehingga ini tidak menjadi bibit untuk black campaign, dan ini kan sangat tidak sehat. Kita ingin semua clear tahun 2022 ini. Nah, Pak Adi, saat kemarin melaporkan itu ke KPK, karena tadi kan tujuannya agar tidak ada black campaign, agar KPK bisa mengusut apakah betul atau tidak, mereka clear atau tidak. Nah, saat kemarin melaporkan itu, apakah ada juga bukti yang dilampirkan, misalnya bukti baru atau tidak, ataukah hanya meminta klarifikasi saja ke KPK atas kasus-kasus ini? Yang kita kasih bukti-bukti kan yang soal PCR, kita sudah, teman Gede Siriana sudah membuat bukunya itu agar dipelajari juga. Soal EKTP ini kan begini, ini kan belum final karena ada pertanyaan dari publik, kenapa fakta-fakta di persidangan kemudian tidak dielaborasi oleh KPK rezim lama itu. Ini juga akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, ini juga membebani Mas Ganjar dan teman-teman relawan. Karena itu kita ingin membantu clear gitu. KPK bilang oke, ini selesai, ini masalah nggak ada, ini yang kepada masyarakat jangan percaya isu-isu lain, kan enak itu gitu. Sehingga ke depan itu saya mengharapkan, kami civil society itu mengharapkan bahwa kampanye itu bagian dari pencerdasan politik masyarakat dan ada manfaatnya gagasan-gagasan. Nah, selama ini kan 3 kali pemilu, Mbak, tidak ada gagasan yang terfokus sampai kepada rakyat. Yang ada adalah buzzer-buzzer, black campaign dan lain-lain soal agama, soal korupsi dan lain-lain yang tidak pernah diselesaikan. Nah, kita mau ini tahun ini selesai. Nah, kalau dari Mas Jo melihatnya, meskipun tadi tidak mewakili Ganjaris, tapi bagaimanapun juga kan inisiator dari Ganjaris. Kalau dari relawan memverifikasi juga atau tidak terkait misalnya laporan atau kasus IKTP ini yang masih disebut-sebut, dan apakah ini jadi ganjalan menuju 2024? Ya begini, kasus EKTP tentu saya tidak masuk ke kasusnya karena itu sudah inkrah ya, sudah penjahatnya itu sudah dipenjara dan mungkin sebentar lagi juga sudah keluar. Kasus ini sudah ketahuan siapa yang jahat, itu sudah ada di Sukamiskin sana. Saya pikir saya nggak masuk ke situ. Tapi bahwa kemudian contohnya misalnya Ganjaris, sekarang itu sudah hampir kalau saya sudah 11.000 relawan seluruh Indonesia dan luar negeri. Melihat berita seperti itu buat mereka ya udah receh lah, karena setiap kali keluar, setiap kali mau kontestasi pasti keluar lagi. Tapi maksud saya begini, saya sepakat, banyak yang saya sepakat dari Mas Hadi tadi, bahwa next itu black campaign itu sudah nggak diungkit-ungkit lagi soal seperti ini. Saya sepakat soal itu. Teknisnya saya tidak tahu. Tentu kita juga tidak bisa memerintah KPK begitu saja. KPK pun saya pikir sekarang sudah makin profesional, tidak begitu saja menjadikan orang, memeriksa orang hanya karena aduan masyarakat, tapi mereka harus telaah dulu gitu. Itu yang pertama. Berikutnya sekali lagi saya mendukung apabila mungkin ada kandidat-kandidat yang naik, sebelumnya harus dicek dulu oleh KPK ya kasus-kasus yang, atau setidaknya yang dikait-kaitkan, misalnya tadi Pak Erik dengan PCR yang ada buktinya kata
Mas Adi tadi ya monggo silahkan, atau Pak Anies yang Formula E ini sudah luar biasa. Nah ini KPK harus masuk, saya dukung. Ayo Mas Adi, saya dukung KPK untuk membongkar-bongkar ya contohnya seperti Formula E ini. Saya sepakat Mbak. Kalau dari relawan mendukung ini, kalau dari PDIP ada responsnya dari Mas Hasto, Pak Adi. Katanya ini ada kepentingan politik jelang Pilpres 2024. Kutipannya, kami mensinyalir hal itu tidak terlepas dari berbagai dinamika politik dalam rangka Pilpres. Ini karena menjelang tahun politik, lalu ada yang menggunakan hal tersebut sebagai isu-isu politik. Gimana Pak Adi? Itu 100% yang Mas Hasto sampaikan itu betul. Kita memang masuk ke ranah politik, high politik ya. Karena ini kan masih jauh dari pemilu nih. Kecuali tahun 2023 atau 2024 kita justru makin jauh itu kita ingin membersihkan secara politik ini tokoh-tokoh ini yang kandidat-kandidat itu bersih sehingga rakyat itu dalam memilih itu tutup mata tinggal memilih siapa aja udah bagus. Nah kasus-kasus ini kan yang tadi kan sudah disampaikan juga bahwa isu-isu ini kan terus muncul. Nah kita ingin bagaimana menghentikan semua isu itu. Kalau benar segera diproses, kalau nggak benar segera KPK klarifikasi. Nah kenapa saya concern dengan KPK ini karena Pak Firly ingin melakukan pemberantasan korupsi preventif, tindakan preventif mulai dari pemilu. Jadi kalau presidensial threshold yang 0 saja belum cukup. Kalau kemudian para pesertanya mengundang kontroversi, mengundang black campaign dari masyarakat. Karena itu sekalian kepalang basah Pak Firly ingin membersihkan bangsa ini dari korupsi, kita berunding untuk masuk ke ranah itu juga sehingga setiap kandidat itu sebelum maju itu kan harus mandi dulu, bersih-bersih dulu sehingga tidak ada isu-isu yang lain-lain kecuali program gagasan. Sehingga kalau misalnya kata KPK, ini EKTP udah selesai, ini semua clear. Nah kemudian kan rakyat tinggal memilih. Kalau ingin Indonesia seperti Jawa Tengah, pilih Ganjar. Kalau ingin Indonesia ekonominya bagus seperti BUMN, pilih Erick Thohir, kan bisa begitu, simple. Kita ingin agar pemilu itu berkualitas, demokrasi itu bermartabat dan bermanfaat. Oke, jadi tidak ada untuk menjatuhkan pihak manapun begitu ya, kalau memang clear begitu. Kita tidak menjatuhkan, ingin membersihkan ranah demokrasi ini menjadi clear, bersih. Karena itu Mbak, saya akan segera hubungi sahabat saya Gus Yahya itu untuk masuk ke ranah agama karena ini juga yang membuat polarisasi bangsa ini kan soal agama. Kita minta nanti akan audiensi dengan Pak Sigit Kapolri untuk tegas soal-soal ini sehingga ke depan itu kita berpemilu itu betul-betul saya kalau dari sisi relawan, kalau dari sisi relawan gimana nih? Jadi ini tone-nya lebih ke positif atau negatif soal kepentingan politik jelang 2024? Ya, saya pikir kita tidak bisa menghindari bahwa ini adalah tersinggung dengan ranah politik ya tentu saja. Iya. Hanya saja saya lihat ini apa yang disampaikan komunitas atau kelompoknya Mas Adi ke KPK, saya pikir cukup fair gitu. Hanya saja mungkin ya KPK kemudian akan menjadi bahan pertimbangan apakah benar kalau ada temuan baru tadi seperti saya sampaikan, ternyata misalnya nih Formula E, nah itu kemudian supaya Pak Anies nanti langkahnya gampang ke depan dia tidak terseret-seret lagi misalnya begitu. Apalagi beliau Mas Adi tadi ingin juga komunikasi dengan Ketua PBNU, Gus Yahya, itu saya pikir luar biasa. Jadi tidak ada lagi kita berantem soal agama lagi, menunggang agama lagi. Gagasan, kan? Saya pikir bagus ya. Oke, kita lihat ini produktif atau kontraproduktif jelang 2024. Kita lihat progresnya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Adi Masardi, Presidium PNPK. Terima kasih juga Mas Jopray, inisiator relawan Ganjar, bergabung di Kompas Petang.